Yang kami hormati Bapak Wali Kota Tomohon, yang sudah hormat Bapak Jimmy Bidi Eman SCAKCI, yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Tomohon, yang sudah hormat Ibu Seri Adilin Sompotan, yang kami hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tomohon yang mengikuti kegiatan media conference, yang kami hormati yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon, yang sudah hormat Bapak Kasat Gintel yang hadir pada saat ini di kantor Tomohon Tengah, yang kami hormati Kepala Kepolisian Sektor Urban Kecamatan Tomohon Tengah, yang kami hormati Bapak Ramil Tomohon, yang kami hormati unsur pemerintah kota yang hadir pada saat ini, Bapak Asisten 2, Asisten Tomohon, kami sudah hormat Bapak Isdin Enos Kontroloring, yang kami hormati Ibu Inspektur Kota Tomohon, kami sudah hormat Ibu Senang Bolang, Sarjana Hukum, yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, Ibu Sherly Wororing, yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kota Tomohon, Ibu Poni Muntolalu, yang kami hormati rekan-rekan lurah perwakilan dari Kecamatan Tomohon Tengah yang hadir pada saat ini, Pak Secam serta seluruh Bapak Ibu sekalian, termasuk perwakilan penerima dari 5 kelurahan yang hadir di Kecamatan Tomohon Tengah yang boleh hadir pada saat ini. Pertama-tama kita mau memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena oleh perkenannya sehingga acara penyerahan bantuan simbolis bagi masyarakat bukan penerima upah bulanan yang terdampak COVID-19 pada saat ini di kantor Kecamatan Tomohon Tengah boleh dilaksanakan. Begitu, atas nama pemerintah Kecamatan Tomohon Tengah, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dan selamat kita mengikuti acara pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan kegiatan oleh Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Tomohon dengan hormat Bapak Insinyur Enos Kontroloring MS. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Wali Kota Tomohon, Bapak Jimmy Bidi Eman SCAKCI, yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Tomohon, Ibu Seri Adilin Sompotan, yang saya hormati dan saya kasihi jajaran Forkopimda yang juga menyaksikan kegiatan ini melalui video conference, yang saya hormati Bapak Sekretaris Kota Tomohon, Pak Insinyur Harun Filolong MSc MTH, dan yang saya hormati dan saya kasih juga yang sudah boleh hadir pada saat ini, kasih dari Kota Tomohon dan Ramil Kota Tomohon, juga Kapolsek Urban Tomohon Tengah, teman-teman pejabat sekalian yang boleh hadir pada saat ini, dari juga lurah, para perwakilan, bahkan masyarakat serta rekan-rekan pers, dan juga turut menyaksikan, mengawasi kegiatan kita pada saat ini. Izinkan saya untuk membacakan laporan singkat, laporan tentang bantuan penanganan penyerahan pangan sembako bagi pekerja yang bukan penerima upah bulanan tetap yang terdampak COVID-19 di Kota Tomohon.
Maksud dan tujuan untuk memberikan bantuan pangan atau sembako bagi masyarakat yang bukan penerima upah bulanan tetap guna membantu pemenuhan kebutuhan dalam penanggulangan keadaan darurat bencana COVID-19 di Kota Tomohon. Sumber pendanaan, dana ini bersumber dari APBD Kota Tomohon tahun 2020. Sasaran penerima bantuan yaitu pekerja yang bukan penerima upah bulanan tetap, bukan kelompok penerima manfaat program keluarga harapan atau KPM PKH, bukan kelompok penerima manfaat sembako dari pusat, dan bukan kelompok penerima manfaat Rastrada, beras sejahtera daerah. Kemudian mekanisme pelaksanaan, penerima bantuan didata oleh kelurahan dan diverifikasi oleh Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon. Dan sesuai data yang disampaikan oleh kelurahan itu berjumlah 14.399 kepala keluarga, dan telah diverifikasi oleh Dinas Sosial berjumlah 14.205 kepala keluarga. Penyaluran bantuan dilakukan oleh pemerintah kelurahan setempat. Jenis bantuan sembako pada tahap pertama ini berupa beras sebanyak 6 kg, kemudian minyak goreng 3 kg, gula pasir 1 kg, dan telur ayam 12 butir. Ini untuk tahap pertama. Kemudian ya pengawasan dan pendampingan. Nah, kegiatan ini diawasi dan didampingi oleh unsur APIP, BPKP Sulut, unsur kepolisian, dalam hal ini Babin Kamtibmas, unsur TNI, Babinsa, dan unsur kejaksaan, tentunya serta masyarakat, LPM, bahkan pun rekan-rekan pers. Dan pengawasan pendampingan ini sudah mulai dari saat perencanaan, sudah didampingi oleh inspektorat. Saya kira demikian laporan pada saat ini, dan kiranya Bapak Wali Kota dapat memberikan sambutan atau arahan di dalam kegiatan penyaluran bantuan pada masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada penyerahan sembako. Untuk itu para perwakilan kami undang untuk mengambil tempat. Dan sebelum penyerahan kita akan menyaksikan penimbangan bantuan oleh tim APBD yang akan disaksikan oleh perwakilan Forkopimda yang ada. Disilakan.
Taruh lagi. Ya. Coba sebentar di sini. Coba yang lain. Nah, ini Pak. Berarti yang tadi. Ini yang Mas Desi ibu Pak yang keluar. Keluar 12. Ya, oke. Ini satu. Ya. Coba yang satu keluar. Yang baru kawan. Itu pada sendiri dulu yang rekamannya kita. Buka yang itu dan itu juga. Ambil 3 acak dulu yang Nah, ini pas. Ini pas. Pas. itu cek Yang mana yang jangan tahu? perpuluhan kejadian Baru yang hidus terakhir ke Mas. Yang ini ini siapa nih? matanya sate.
Berarti bila bantu kemudian kalau dia kurang sedikit. Tidak. Yang 3 kelurahan. Kita akan lanjutkan dengan penyerahan. Yang pertama akan diserahkan oleh Kapolsek pemohon, mewakili Kapolres pemohon selaku unsur Kapolda. Ini dua. Mana yang Kasih yang Pak, sini Pak. Selanjutnya diserahkan oleh Dan Ramil pemohon mewakili Dandim 1302 Minahasa selaku unsur pokok. Masih. Oh. Ramil di sudah? Selanjutnya penyerahan oleh Kasih Intel pemohon mewakili Kajari pemohon. Silakan. Ya sudah. Siap. dilengkapi dulu. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan bantuan dari BNI ke pemerintah kota pemohon yang akan langsung diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berlokasi di Command Center dan bantuan berupa APD. Command Center, jadi kami sampaikan bahwa Bank BNI menyerahkan bantuan APD
sejumlah 50 unit kepada pemerintah Kota Tomohon yang akan disalurkan ke Yankes, sarana pelayanan kesehatan, dan akan diterima oleh Dinas Kesehatan. Bank BNI Cabang Tomohon telah memberikan donasi selain 50 APD ini, telah memberikan donasi dalam bentuk uang untuk pembelian APD sebelumnya senilai Rp5.225.000. Jadi ini untuk 5 unit APD. 5 unit APD. Dan dalam bentuk uang yang sudah ditransfer ke pemerintah kota, dan kemudian uang itu bersama dengan sumbangan-sumbangan dari pejabat-pejabat eselon 2 dan dari unsur Kecamatan Tomohon Tengah telah dibelikan APD yang akan diadakan penyerahan dari asisten 2 kepada sarana kesehatan yang ada di Kota Tomohon. Jadi ini yang dapat disampaikan dan kami kembalikan kepada pemandu acara. Dengan hormat Bapak Jimmy Fedi Eman SE AKC. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tomohon yang hadir, yang juga merupakan unsur-unsur wakil ketua dalam gugus tugas COVID-19 yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan. Masing-masing saya sebut dengan penuh kasih Bapak Dandim 1302 Minasa, Bapak Letnan Kolonel Infantri Slamet Raharjo Sarjana Sosial MSc, kemudian juga Kapolres Tomohon, saya sebut dengan penuh kasih AKBP Raswin Sirait SIK SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tomohon yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Immanuel Rizhondri Hot SHMH, Ketua DPRD Kota Tomohon, Bapak Jemi Jerry Sunda Sarjana Ekonomi, Ibu Wakil Wali Kota Tomohon, Ibu Shirley Adeline Sompotan, pimpinan BNI Cabang Tomohon yang hadir,
di Common Center, Bapak Daniel Angel Kere bersama jajaran BNI, yang saya hormati juga unsur-unsur musyawarah pimpinan kecamatan yang juga telah menyaksikan secara simbolis penyerahan dari sembako yang akan diserahkan hari ini secara keseluruhan kepada masyarakat yang ada di Kota Tomohon sesuai nama dan data yang telah tertera, baik muspika unsur-unsur kepolisian, TNI, unsur kejaksaan, unsur organisasi masyarakat, LPM yang hadir yang saya hormati, kemudian juga jajaran pemerintah Kota Tomohon, Bapak Sekretaris Kota, para asisten yang hadir, para pejabat eselon 2, inspektorat, para kepala dinas, bahkan juga tentunya camat dan lurah, dan penerima bantuan sosial yang hadir di Kecamatan Tomohon Tengah walaupun terbatas, karena mengingat physical distancing harus terus diterapkan. Yang hadir yang saya hormati, saya banggakan. Yang pertama tentunya saya mengajak kita semua untuk bersyukur terus kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan kita boleh hadir, baik unsur-unsur Forkopimda, unsur-unsur Muspika, para donatur dalam rangkaian kita menyaksikan penyerahan bantuan sosial secara serempak yang akan dilaksanakan di Kota Tomohon mulai hari ini. Tapi juga dalam rangkaian kita menyaksikan penyerahan bantuan donasi dari Bank BNI. Tapi selanjutnya kemudian para unsur-unsur Forkopimda ini akan mendengarkan SKPD yang akan melakukan pergeseran dalam rangkaian dana-dana itu akan diarahkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Tomohon berdasarkan surat-surat edaran dari Menteri, baik surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Keuangan. Saya percaya tentunya kita semua terus diberkati Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya atas nama pribadi dan keluarga, bahkan pemerintah Kota Tomohon, kami juga menyampaikan selamat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini bagi saudara-saudara kita umat Muslim, Pak Dandin dan jajarannya, di tahun 1441 Hijriah. Dan perkenankan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan sambutan yang telah disampaikan. Yang pertama bahwa penyerahan bantuan sosial merupakan bentuk perhatian dan kepedulian yang tinggi dari pemerintah Kota Tomohon kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapat bantuan sosial. Berdasarkan kriteria penerima adalah masyarakat Kota Tomohon yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan KTP, tidak berpenghasilan tetap, bukan penerima bantuan KPM PKH, KPM Rastrada, ASN, TNI Polri, pensiunan, pegawai BUMN, BUMD, dan pegawai swasta. Dari data Dinas Sosial yang telah masuk di kami oleh 44 kelurahan, penerima data yang disampaikan berjumlah 23.162 kepala keluarga
yang ada di Kota Tomohon dan tersebar di 5 kecamatan. Hal ini sesuai matriks bantuan sosial di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Tomohon, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat DTKS berjumlah 9.436 kepala keluarga, PKH sebanyak 4.005 kepala keluarga, sembako sebesar 5.484 kepala keluarga, bansos tunai sebanyak 3.249 kepala keluarga, Rastrada 220 kepala keluarga, dan bantuan sembako bagi keluarga yang bukan penerima upah tetapi berdampak COVID-19 yang kita saksikan secara simbolis hari ini berjumlah 14.205 kepala keluarga. Selanjutnya, dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial ini, tentunya pemerintah Kota Tomohon bersama tentunya unsur-unsur pimpinan gugus tugas mengajak untuk masyarakat bisa memonitoring, termasuk juga tentunya kita akan melibatkan unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, inspektorat, bahkan media untuk menyaksikan penyaluran ini sehingga penyaluran ini tepat sasaran dan merata di seluruh kecamatan, kelurahan, dan lingkungan. Kita berharap bahwa bantuan sembako ini yang dilaksanakan secara simbolis ini tentunya juga akan terus diawasi mulai hari ini oleh pihak-pihak yang berkompeten sehingga di unsur-unsur kelurahan yang akan dilaksanakan mudah-mudahan sembako ini bisa tersalurkan sesuai dengan target pada akhir bulan April, berarti pada tanggal 30 April, hari Rabu ke depan. Memang mekanisme penyaluran ini kita melaksanakan secara physical distancing, sehingga ada beberapa kebijakan dari pemerintah kelurahan untuk menyalurkan sembako, seperti contoh mereka membagi per lingkungan per hari untuk disalurkan, atau bahkan juga ada yang menggunakan sistem kupon kepada keluarga yang akan mendapatkan bantuan sembako, tapi juga ada pemerintah kelurahan yang langsung membawa bantuan itu kepada masyarakat door to door. Yang akan diberikan tentunya adalah by name, by address, tidak ada duplikasi, dan kami mendapat informasi bahwa penerima bantuan sembako ini telah mendapat pendampingan awal dari inspektorat bagi nama-nama mereka, keluarga yang terdata di setiap kelurahan dan lingkungan, dan BPKP. Kita berharap tentunya bahwa unsur-unsur Forkopimda akan bekerja bersama-sama untuk sehingga sembako ini bisa diawasi, dimonitor, sehingga sembako ini bisa tepat sasaran dalam penyalurannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, rekan-rekan Forkopimda, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Dandim, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan, bahkan unsur pemerintah Kota Tomohon, Ormas LPM yang saya hormati, dapat disampaikan tadi bahwa dalam laporan Bapak Asisten 2, bantuan sembako ini disalurkan berupa 6 kg beras, 3 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 12 butir telur ayam.
bantuan sosial ini akan diserahkan 2 tahap, dan tahap pertama ini di bulan April, baru kemudian akan ada penyerahan lanjutan di tahap kedua di bulan selanjutnya. Untuk penyaluran ini tetap memperhatikan protokol dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menjaga jarak fisik dan menjauhi kerumunan massa, serta petugas nantinya akan membawa bantuan tersebut dalam berbagai metode yang sudah disampaikan tadi. Melihat jumlah penyaluran dana bantuan tersebut di atas bukanlah jumlah yang sedikit, tetapi inilah salah satu komitmen pemerintah dalam menanggulangi dampak sosial akibat COVID-19 di tengah-tengah masyarakat Kota Tomohon. Kita berharap semua agar masyarakat tetap disiplin dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan mengikuti dan menindaklanjuti arahan dan maklumat pemerintah dan lembaga terkait lainnya agar kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit ini. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Menyesal kemudian tiada artinya. Saya kira ini juga harus ditanam-tanam terus di pikiran dan hati kita, sehingga tentunya bahwa metode penyaluran bantuan ini dapat berguna dan meringankan beban ekonomi serta dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan saya berharap jangan disalahgunakan. Pada kesempatan ini juga kami tentunya memberikan apresiasi kepada para relawan, organisasi massa, organisasi gereja, masjid yang turut peduli juga memberikan bantuan kepada jemaat, umat masing-masing, sehingga di Kota Tomohon ini kita bisa mengantisipasi kelangkaan daripada makanan. Seperti tidak akan terjadi di Kota Tomohon. Kita berharap seperti itu. Bapak Ibu Saudara, demikian sambutan kami, dan sebagai Ketua Gugus Tugas, saya akan memberikan informasi sekaligus juga laporan kepada unsur-unsur Forkopimda, kepada masyarakat terkait data-data penyebaran COVID-19 di Kota Tomohon sampai dengan hari ini, hari Senin tanggal 27 April tahun 2020. Walaupun memang kalau ada hal-hal yang penting, pemerintah Kota Tomohon termasuk juga Satuan Gugus Tugas terus mempercayakan kepada jubir yang akan menyampaikan laporan resmi. Tapi dalam kesempatan ini juga tentunya bahwa unsur-unsur Forkopimda hadir lengkap dalam kesempatan video conference pada kesempatan ini, sehingga perkenankan juga kami akan melaporkan secara resmi data penyebaran COVID-19 di Kota Tomohon sampai pada hari ini. Sebagai laporan bahwa pelaku perjalanan atau PP di Kota Tomohon ini berjumlah 1.319 orang. Kemudian dari 1.319 orang ini yang selesai dipantau sebesar 1.150 orang. Sehingga orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 32 orang. Dan kami sampaikan di Kota Tomohon ini tentunya menjadi tanda waspada kita bahwa terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab berjumlah 5 orang. Jadi ada kenaikan ini dengan rincian berada di Kecamatan Tomohon Tengah, sementara dirawat di isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Tomohon. Laki-laki berusia 57 tahun. Terlapor tanggal 23 April tahun 2020. Kemudian
perempuan usia 52 tahun di Kecamatan Tomon Tengah, sementara dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Tomohon. Perempuan berusia 52 tahun adalah suami istri dari laki-laki yang berusia 57 tahun. Yang poin pertama tadi. Jadi suami istri ini yang kena. Kemudian juga kami laporkan laki-laki 31 tahun dari Kecamatan Tomon Selatan. Sedang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Siloam Manado. Pasien merupakan tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit swasta di Kota Manado. Sehingga pasien tersebut telah diisolasi di Rumah Sakit Siloam Manado. Terlapor tanggal 24 April tahun 2020. Kemudian yang keempat, perempuan yang berusia 38 tahun setelah diadakan perawatan telah sembuh di Kelurahan Talete 2 Kecamatan Tomon Tengah. Telah sembuh ya. Usia 38 tahun. Terlapor sembuh pada tanggal 15 April 2020 dan telah kembali ke rumahnya dan telah melakukan juga isolasi mandiri di rumahnya. Kemudian juga yang terakhir ini pasien yang pertama sebenarnya ya tapi telah meninggal dari Kecamatan Tomon Tengah dan telah meninggal dan dikuburkan pada tanggal 3 April 2020. Jadi dari 5 hasil swab, 1 telah meninggal dari 5 orang, 1 telah sembuh, dan 3 orang sementara dirawat, 2 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tomohon, dan 1 dirawat di Rumah Sakit Swasta Siloam Manado. Dapat kami sampaikan juga ya kepada Forkopimda sebagai usul-usul wakil ketua, tapi juga sebagai kita semua yang hadir dalam kesempatan VidCon ini, jumlah pasien dalam perawatan sampai saat ini berjumlah 23 orang. Dengan rincian PDP dalam perawatan 6 orang, yaitu 5 orang dari Kecamatan Tomon Selatan, 1 dari Tomon Utara, 4 orang di Rumah Sakit Anugrah, 1 orang di Rumah Sakit Umum Profesor Kando, dan 1 orang di Rumah Sakit Samratulangi Tondano. PDP dinyatakan bukan COVID-19, jadi pasien pengawasan yang dinyatakan bukan COVID-19 setelah hasilnya keluar dari swab negatif ada 6 orang. 2 orang dari Kecamatan Tomon Selatan, 3 orang dari Kecamatan Tomon Tengah, 1 orang dari Kecamatan Tomon Timur. Kemudian PDP meninggal dunia dengan hasil swab negatif. Jadi bukan COVID-19, berjumlah 2 orang dari Kecamatan Tomohon Selatan. PDP meninggal dunia yang hasil swab testnya sedang ditunggu 6 orang. 4 orang dari Kecamatan Tomon Utara dan 2 orang dari Kecamatan Tomohon Tengah. Terlapor PDP juga sebelumnya dan kemudian dinyatakan sudah tidak termasuk kriteria PDP 3 orang.
1 orang dari Kecamatan Tomon Utara, 1 orang dari Kecamatan Tomon Tengah, dan 1 orang dari Kecamatan Tomon Barat. Yang berasal dari Kecamatan Tomon Barat meninggal dunia dalam perawatan sebagai pasien penyakit dalam. Jadi total penjelasan ini PDP ini berjumlah 23 orang. Dan hasil dari 23 orang ini berarti yang reaktif ini adalah berjumlah 13 orang. Jadi 23 orang ini yang dinyatakan positif untuk pemeriksaan awal, screening awal melalui rapid test ada 13 orang. Dan 10-nya tadi sudah dijelaskan ada yang bukan COVID-19, COVID-19. Artinya bahwa saya mau sampaikan tentunya bahwa kita terus harus waspada ya. Karena tingkat penyebaran di Kota Tomon ini untuk COVID-19 ini sudah mulai menyebar ya. Dan kita berharap tentunya bahwa seluruh gugus tugas dan tentunya jajarannya pemerintah Kota Tomon kita terus harus waspada ya. Walaupun memang 13 RDT ini rapid test ini harus akan menunggu swab test. Mudah-mudahan 13 orang ini setelah hasil keluar swab test ini tidak mendapatkan hasil positif jadi negatif. Kita berdoa dan memang kami terus menghimbau bahwa kekuatan doa lah yang menjadi obat daripada COVID-19 ini. Kami kira itu sebagai laporan kami sebagai Ketua Gugus Tugas kepada unsur-unsur Forkopimda sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Bapak Sekretaris Kota sebagai koordinator daripada Sekretariat bersama-sama dengan BPPD, dan tentunya dalam kesempatan ini juga kami berharap bahwa di 1-2 hari ke depan ini kami akan mengajak Forkopimda untuk kita akan bersama-sama akan apakah bisa turun lapangan untuk melihat kesiapan-kesiapan pembuatan daripada rumah singgah dari tenaga medis, karena memang tenaga medis juga ternyata setelah dievaluasi yang banyak kena ini juga tenaga medis, sehingga kita terus mendoakan mereka tapi juga memberikan prioritas kesehatan juga kepada para tenaga medis kita ini, sehingga dalam pergeseran-pergeseran yang sebentar akan dipresentasikan tentunya mohon arahan dari Forkopimda, pendampingan sehingga rumah singgah dan beberapa pergeseran lainnya ini bisa terlaksana dengan baik. Ketua dan pimpinan Dewan juga bisa turut membantu sehingga nantinya pergeseran ini akan dilakukan juga perubahan dalam APBD berikutnya. Kami berharap Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Pak Dandim ini bisa bersama-sama terus ini sehingga penanganan COVID-19 yang ada di Kota Tomon ini bisa teratasi dengan baik. Kita akan menekan angka penyebaran PDP ini, termasuk juga tentunya kita akan menekan jumlah swab, hasil swab positif yang ada di Kota Tomon. Kita berharap seperti itu, kita berdoa, kita bekerja, dan koordinasi saya kira ini sangat penting, mohon dukungan dari unsur-unsur Forkopimda, unsur Muspika, sehingga penanganan penyebaran virus Corona 19 ini cepat teratasi di Kota Tomon. Laporan-laporan selanjutnya tentunya secara berkala akan terus dilaporkan kepada unsur-unsur wakil ketua lewat jubir yang akan ditandatangani tentunya oleh Bapak Sekretaris Daerah sebagai koordinator dalam pelaksanaan SK COVID-19 di Kota Tomon. Kami kira itu, dan atas perhatiannya dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.
sekali lagi tentunya mohon dukungan dari unsur-unsur Forkopimda, dan kami menyampaikan apresiasi tentunya kepada unsur-unsur Forkopimda yang terus-menerus memberikan semangat, tapi bukan hanya semangat, tapi juga arahan, bahkan juga terus turun ke lapangan apabila terjadi hal-hal seperti dalam pemakaman walaupun tengah malam. Ya. Kami terus mendapat laporan, kami memonitoring, ya. Tapi juga kami menyampaikan terima kasih juga kepada Pak Kapolres, Pak Dandim yang turun terus di lapangan. Tapi juga menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Kajari yang terus membuka diri untuk bisa berkonsultasi ini sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa cepat tertanggulangi. Apalagi dengan adanya SKB 2 menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, kita berharap bahwa ini akan menjadi cepat ini, tapi juga sesuai aturan, mohon dukungan juga dari unsur legislatif dalam rangkaian bagaimana kita melaksanakan penanganan secepatnya untuk menangkal penyebaran virus Corona 19 di Kota Tomohon. Kami kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Sadu Sadu Sadu, dan Shalom. Tuhan memberkati. Demikianlah kita telah mendengarkan sambutan Wali Kota Tomohon. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada Bapak. Dan selanjutnya kita akan kembali ke Comment Center untuk menyaksikan penyerahan dari PT The Univenus. Penyerahan yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Alex Rompas selaku Area Sales Manager, berupa 40 karton hand towel tissue dan 20 set dispenser. Disilakan. Sebelum penyerahan dari PT The Universe berupa 40 karton tisu dan 20 set dispenser, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari pemimpin wilayah BNI Kantor Wilayah Manado, Bapak Ferry Sinaga, dan sesudah itu akan nanti dilanjutkan dengan penyerahan isu dari PT The Universe. Kami silakan kepada Bapak Ferry Sinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tomohon, Bapak Jimmy, juga Bapak Sekot, Bapak Harold, Bapak Forkopimda Kota Tomohon, juga Bapak Ketua DPRD, beserta Bapak Ibu SKPD Kota Tomohon yang hadir dalam kesempatan ini maupun bisa menyaksikan melalui virtual. Pada siang hari ini kami atas nama BNI, dalam hal ini BNI Wilayah Manado yang diwakili oleh BNI Cabang Tomohon, dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan boleh berterima kasih atas diperkenankannya BNI juga boleh ikut serta dalam berbagi rasa, berbagi tanggung jawab untuk kita sama-sama boleh melihat upaya yang serius, upaya sungguh-sungguh yang telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Tomohon beserta jajarannya. Juga kami berterima kasih buat kerjasama yang sangat baik yang boleh kita lihat bersama-sama pada siang hari ini. Segala upaya, segala tindakan yang boleh kita lakukan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan, kita percaya itu membutuhkan
tenaga yang sangat besar, kepedulian yang sangat besar, tapi kita percaya itu juga boleh memberikan suatu semangat buat kita semua. Pada akhirnya Tuhan pasti memberkati kita dan boleh memberikan kemenangan buat kita semua untuk melalui ujian ini dengan baik. Sekali lagi kami atas nama BNI Wilayah Manado juga mohon maaf bila mana saat ini kami masih dalam kondisi yang terbatas dalam memberikan bantuan. Memang kami harus berbagi juga Bapak Ibu, mohon maaf, karena kami membawahi 4 provinsi, 8 kota, dan 36 kabupaten sewilayah yang daerah kerja kami. Jadi kami dengan apa yang ada pada kami akan berbagi dengan semua unit-unit tersebut. Besar harapan kami, mohon doanya agar ke depan, bila mana kita juga tetap diberikan banyak kemudahan, kita akan tetap ikut berbagi dan tetap berdoa agar Kota Tomohon yang tercinta, kota bunga kita, boleh bersama-sama pemerintah kota, Forkopimda, dan seluruh jajaran DPRD maupun Kadis, SKPD, boleh mewujudkan bahwa kita semua hadir bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Terpujilah nama Tuhan, dan sekali lagi kami berharap untuk kita semua sama-sama berdoa. Tadi pesan Bapak Wali Kota sangat indah sekali. Untuk saat ini memang hanya doa yang kita bisa terus berikan sebagai bukti bahwa kita hanya berserah dan kita adalah manusia. Semoga ujian yang diberikan pada kita ini kita bisa lalui dengan kemenangan. Terima kasih, dan kami tutup dengan ucapan bahagia. Semoga Tuhan bersama kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Bapak Ferry Sinaga selaku Wakil Pemimpin BNI Wilayah Manado, dan atas nama Bapak Wali Kota, atas nama Ibu Wakil Wali Kota, atas nama pemerintah kota, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan 50 APBD lengkap yang diberikan kepada Kota Tomohon, sebagaimana yang Bapak uraikan tadi bahwa dari 36 kabupaten dan 4 kota yang menjadi wilayah kerja BNI Manado, Kota Tomohon telah mendapat perhatian. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih, dan kemudian sesudah itu kami mengundang Bapak Alex Rompas dari PT The Universe sebagai perusahaan produsen tisu LIVI yang akan menyumbangkan 40 karton tisu dan 20 set dispenser tisu LIVI yang akan dibagikan di sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Tomohon, juga di tempat-tempat umum dan semua kantor-kantor yang memerlukan bahan tisu dan dispenser. Kami mengundang Bapak Alex Rompas selaku Area Sales Manager PT The Universe untuk datang ke depan. Ini sebagai sampel dari 40, secara simbolis dari 40 karton tisu LIVI hand towel dan 20 set dispenser tisu LIVI multi coat, ya. Jadi ini dispensernya. Sekali lagi atas nama pemerintah Kota Tomohon, atas nama Bapak Wali Kota, atas nama Ibu Wakil Wali Kota, jajaran pemerintah kota, dan atas nama masyarakat Kota Tomohon, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada PT The Universe
atas bantuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya penandatanganan berita acara antara BNI dengan pemerintah kota. Kami undang Kepala Dinas Kesehatan yang sudah menerima sumbangan APD. Ya, dia hadir. Kepala Dinas Kesehatan untuk menyaksikan. Demikian seluruh rangkaian acara penyerahan bantuan-bantuan, dan kami mohon kepada Bapak-Bapak Forkopimda untuk kita rehat sejenak 10 menit untuk dilanjutkan dengan usulan rapat antara TAPD dengan Forkopimda. Jadi sekali lagi kami mohon untuk rehat sejenak 10 menit sebelum dilanjutkan dengan acara penyampaian dari TAPD kepada Forkopimda berkaitan dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Terima kasih.